9 akan memperkenalkan diri. Saya Ustaz Arifin dengan NIM 43224114 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi. Saya Malka Putri Tabina dengan NIM 165241103 dari Program Studi Teknik Industri. Saya Tania Syafira Wijaya dengan nomor NIM 191241187 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya Claudia Liana Moriza dengan NIM 176241071 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Irenita Dwi Putri Lestari, NIM saya 121241185, saya dari Fakultas Kedokteran Gigi, Prodi Kedokteran Gigi. Saya Ulfatul Jamila dengan NIM 142241023 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Dista Dian Vanessa dengan NIM 432241163 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Fakultas Vokasi. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal proyek kebangsaan yang berjudul Merayakan Warisan Rasa Meningkatkan Kecintaan Mahasiswa Baru Terhadap Makanan Lokal Lalampa. Era globalisasi yang sedang terjadi memiliki banyak pengaruh bukan hanya di bidang teknologi, industri, dan ekonomi, melainkan juga dunia kuliner turut terkena imbas arus globalisasi. Nah, ini dibuktikan dengan masuknya berbagai macam makanan asing seperti makanan Korea dan makanan Jepang di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Maraknya penjualan makanan Korea dan Jepang mengakibatkan makanan tradisional Indonesia mengalami penurunan minat pada masyarakat. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya termasuk kuliner. Setiap daerah pasti memiliki makanan khas yang mencerminkan tradisi, sejarah, dan sumber daya alam setempat. Globalisasi dan modernisasi menyebabkan masyarakat beralih pada makanan cepat saji dan makanan internasional yang berdampak pada kurangnya minat terhadap makanan lokal. Fenomena ini dapat dilihat dengan maraknya kaum muda dan salah satunya adalah mahasiswa. Ini terlihat secara umum pada padatnya para pengunjung gerai-gerai makanan modern yang cukup didominasi oleh kaum pelajar dan mahasiswa. Sementara gerai-gerai makanan lokal mulai ditinggalkan seolah-olah hampir tidak memiliki daya tarik. Hal itu dinyatakan Direktur Pengembangan Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event pada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Ahyarudin. Menarik minat mahasiswa baru Universitas Airlangga terhadap minat makanan lokal dengan cara melakukan pengenalan edukasi melalui media platform TikTok dan sosial media seperti Instagram. Menurut Rasnawati dan Prasetyo, penggunaan media sosial tersebut merupakan langkah yang paling praktis untuk mempromosikan sebuah produk. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi dari makanan lokal dengan banyaknya makanan internasional yang masuk ke Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian kami menjadikan salah satu makanan lokal berasal dari Sulawesi Tengah, yaitu lalampa, untuk mengukur sejauh mana generasi muda di mahasiswa baru Universitas Airlangga ini mematuhi makanan lokal. Dalam pembuatan lalampa sendiri, kami menginovasikannya dengan menambahkan daun melinjo tanpa merubah rasa kita dari lalampa itu sendiri. Nah, dalam laporan penelitian kami ini terdapat dua rumusan. Yang pertama, apa sih faktor penyebab dari menurunnya minat mahasiswa baru Universitas Airlangga terhadap makanan lokal? Yang kedua, bagaimana strategi untuk melestarikan makanan lokal khususnya di lingkungan Universitas Airlangga? Di sini kami terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, di mana ini untuk mendorong mahasiswa baru Universitas Airlangga untuk mengonsumsi makanan lokal sebagai upaya melestarikan budaya. Yang kedua, untuk mendorong mahasiswa baru Universitas Airlangga mengapresiasi dan mencintai makanan lokal dan meningkatkan kesadaran akan keberagaman kuliner Indonesia. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa baru Universitas Airlangga dalam meningkatkan kecintaan makanan lokal lalampa. Yang kedua, untuk membangun kesadaran akan pentingnya makanan lokal sebagai identitas budaya. Manfaat dari penelitian sendiri diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peningkatan kecintaan pada makanan lokal serta sebagai pengalaman dan pengetahuan dalam menyusun proposal. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari lalampa. Makanan ini berasal dari Sulawesi Selatan dan sebenarnya dulu bernama gogoso. Jadi karena gogoso ini masuk ke Sulawesi Selatan, lalu ada para pendatang dari daerah lain sehingga terjadi akulturasi budaya. Makanya pada sekitar tahun 2006 gogoso ini berubah nama jadi lalampa dan juga cita rasanya juga sedikit berubah. Selanjutnya adalah pengertian dari pelestarian. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010,
Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Selanjutnya adalah pengertian dari budaya. Menurut Gerd Hofstede, budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok yang diprogramkan secara mental dalam norma-norma sosial dan mempengaruhi perilaku sosial. Selanjutnya ada pengertian makanan tradisional. Makanan tradisional adalah warisan makanan yang telah membudaya di masyarakat Indonesia. Lalu menurut Sastro Amijojo, makanan tradisional adalah makanan yang ada sejak lama dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Makanan ini biasanya dipilih sesuai dengan selera, lalu sesuai dengan keyakinan agama, lalu dan dibuat dari bahan-bahan dan rempah yang tersedia di sekitar kita. Untuk bab 3, metode penelitiannya akan dilakukan dengan melalui menyebarkan kuesioner pengambilan sampel acak sederhana, simple random sampling, kepada 35 mahasiswa baru Universitas Airlangga. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar 2 minggu, 4-15 November 2024 di lingkungan Kampus C Universitas Airlangga. Berikut adalah timeline gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan. Pada tanggal 1-7 November, kelompok kami akan memberikan kuesioner awal kepada 35 mahasiswa baru. Selanjutnya, kami akan mensosialisasikan makanan lokal melalui platform online yang terhubung dengan media sosial mahasiswa baru tersebut. Setelahnya, tanggal 10 November kami akan melakukan pembuatan lalampa. Keesokan harinya, kami akan melakukan pemberian lalampa yang sudah kita buat. Yang terakhir, pada tanggal 12-15 November kita akan memberikan kuesioner akhir kepada 35 mahasiswa baru yang sama yang sudah kita beri lalampa. Lalu untuk populasi mencakup mahasiswa baru Universitas Airlangga dan sampel sebanyak 35 mahasiswa baru Universitas Airlangga. Dan untuk variabel penelitian, yang pertama ada variabel bebas, mencakup berbagai bentuk intervensi seperti pengenalan melalui kegiatan kampus, edukasi tentang makanan lokal, acara kuliner atau kampanye budaya. Dan untuk variabel terikat, diukur berdasarkan tingkat minat, preferensi, atau keringanan mahasiswa baru untuk mengonsumsi dan mengapresiasi makanan tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari proposal kami yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.